Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke, dunia dan akhirat. Ya, berjumpa lagi bersama Kakak Pangki Restu ya di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 7 SMP ya. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai kehidupan atau kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ya. Jadi gitu setelah masa praaksara gitu, masyarakat Indonesia memasuki suatu kehidupan baru yaitu masa Hindu-Buddha ya. Nah, masa ini sering disebut juga dengan masa klasik ya, yaitu masa di mana awal masuknya suatu unsur-unsur kebudayaan India di kepulauan Indonesia. Nah, pada masa ini telah banyak terjadi kemajuan yang dicapai ya. Mulai dari hal pemikiran, kemudian hasil-hasil kebudayaan gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini ataupun pada masa Hindu-Buddha ini? Mari kita sama-sama mempelajarinya ya. Kemudian timbul lagi pertanyaan gitu, bagaimana sih kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini ya. Ya. Kalau kita amati pada peta jalur pelayaran India Cina gitu, menunjukkan jalur perdagangan laut antara India, Cina yang melewati Asia perairan kepulauan Indonesia ini ya. Ini kemudian timbul lagi, apa sih keuntungan yang diperoleh masyarakat Indonesia dari perdagangan laut ini gitu. Mari kita sama-sama mempelajarinya ya. Jadi hubungan dagang antara India gitu dengan si Cina ini semula ini dilakukan dengan jalur darat. Nah, jalur ini gitu sahabat semuanya sering disebut juga dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina gitu, melewati Asia Tengah sampai ke daratan ataupun wilayah Eropa gitu. Nah, komoditi utama yang diperdagangkan itu kain sutra dari Cina gitu. Nah, ini alasan gitu mengapa jalur darat ini dinamakan dengan jalur sutra gitu tadi ya. Nah, selain kain sutra ada juga komoditas berupa wangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris atau diminati di Eropa. Nah, akan tetapi sejak awal abad Masehi jalur itu dialihkan ya, jadi dialihkan jalur laut. Nah, kenapa? Karena situasi jalur darat di Asia Tengah ini sudah tidak aman lagi gitu. Jalur laut yang terdekat dari India ke Cina ini ya melalui Selat Malaka. Nah, jadi peralihan dari rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia ya. Kenapa? Karena kepulauan Indonesia ini menjadi salah satu tempat atau daerah transit atau daerah tempat pemberhentian gitu para pedagang-pedagang yang notabene dari Cina dan juga pedagang-pedagang dari India gitu. Masyarakat Indonesia juga ikut aktif gitu dalam perdagangan gitu. Dalam perdagangan sehingga terjadilah kontak ataupun interaksi antara keduanya. Jadi Indonesia dengan India, kemudian Indonesia dengan Cina itu terjadi. Nah, dari hubungan dengan kedua bangsa inilah gitu menyebabkan pengaruh pengaruh yang berasal dari India berkembang di Indonesia gitu. Gitu. Namun demikian jadi tidak diketahui secara pasti mengenai mengenai kapan dan bagaimana gitu proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Jadi sampai saat ini masih ada perbedaan gitu pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke kepulauan Indonesia ini gitu.
Nah, oke sahabat, berikut adalah pendapat ya. Jadi mengenai teori gitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia gitu. Jadi ada bukan sekitar, ada 4 teori diantaranya teori Waisya, Kesatria, kemudian teori Brahmana dan teori arus balik ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada teori Waisya. Ya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Crom ya, bukan Johannes Mozilla ya. Jadi si Crom ini menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu Buddha itu dibawa oleh para pedagang dari India ya. Karena para pedagang India yang berdagang di Indonesia itu menyesuaikan dengan arah angin musim. Kalau dulu itu berlayar itu menggunakan arah angin musim ya. Jadi sambil menunggu perubahan arah angin gitu, mereka dalam waktu tertentu menetap jadi menetap dulu di Indonesia. Nah, selama menetap di Indonesia, menurut si Krom ini, para pedagang di India ini memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi Indonesia gitu. Jadi menurut si Krom dari sinilah gitu terjadilah pengaruh ataupun terjadi pengaruh kebudayaan India menyebar gitu dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, itu menurut si Krom. Kemudian teori yang kedua, teori kesatria gitu. Ada teori kesatria ya, ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu Buddha gitu yang dilakukan oleh golongan kesatria. Yaitu yang pertama menurut Cornelis Christian Berg. Jadi menurut si Berg ya, si Berg menjelaskan bahwa golongan kesatria ya yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu Buddha itu adalah golongan kesatria dia di Indonesia itu. Para kesatria India ini ada keterlibatan konflik, artinya terlibat dalam konflik masalah perebutan kekuasaan yang ada di Indonesia. Jadi bantuan yang diberikan oleh kesatria ini jadi sedikit banyak membantu gitu, membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia gitu. Ya, yang ya artinya suku di Indonesia ini yang bertikai gitu adanya. Kemudian sebagai hadiah atas kemenangan, jadi ada hadiah atas kemenangan itu, jadi si kesatria itu dinikahkan dengan salah satu putri mohon maaf, kepala suku atau kelompok yang dibantunya gitu. Nah, balik lagi dari perkawinan itu, para kasatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu Buddha pada keluarga yang dinikahinya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Nah, itu teori kesatria menurut Cornelis Christian Berg. Oke, selanjutnya teori kesatria menurut Mukherjee ya. Juga mengatakan bahwa golongan dari India lah gitu. Jadi golongan dari India gitu yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia itu. Nah, gitu. Jadi para kesatria ini selanjutnya membangun sebuah koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan yang ada di Nusantara ini gitu. Nah, selanjutnya teori kesatria menurut J.L. Mons ya mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara atau Indonesia ini pada awal abad ke-5 gitu dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama, jadi abad ke-5. Nah, ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara gitu para keluarga kerajaan yang ada di India Selatan ini melarikan diri ke Indonesia. Jadi sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran, jadi mereka itu melakukan migrasi ya, mendirikan kemudian ke Indonesia dan mendirikan kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian teori yang ketiga ada teori Brahmana. Jadi teori ini diungkapkan oleh Jacob Cornelis Pandler. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu Buddha India yang menyebar ke Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana. Jadi pendapatnya ini didasarkan atas pengamatan terhadap sisa-sisa sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan
yang ada di Indonesia. Ya, jadi yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Terutama pada prasasti dan terhadap penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa ya. Karena hanya kaum Brahmana saja atau golongan Brahmana saja, Brahmana saja yang bisa menguasai bahasa dan huruf itu, maka dia menyimpulkan dengan jelas bahwa adanya peran Brahmana gitu dalam menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian yang keempat ada teori arus balik. Nah, pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia itu sendiri, orang-orang pribumi yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi di Indonesia itu dikembangkan oleh bangsa pribumi. Jadi pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia diungkap oleh Frederick David Kahn Bos ya. Jadi kata si Bos ini eh, yang dikenal dengan teori arus balik, kata si Bos ini. Jadi teori arus balik ini adalah menyebutkan bahwa banyak pemuda dari Indonesia yang belajar agama gitu, Hindu, Buddha ke India gitu. Nah, setelah memperoleh ilmu yang banyak ya, mereka kembali ke Indonesia untuk ya untuk menyebarkannya gitu, untuk mengamalkannya. Jadi kesimpulannya, ya kita tarik kesimpulan ya, ada 4 teori menurut para ahli mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha gitu yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi teori Waisya, teori Kesatria, teori Brahmana dan teori arus balik. Aduh, ini sudah kering kerontang ya. Terima kasih sahabat semuanya sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Kakak Pangki Restu ya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini gitu dengan cara like, comment, share dan subscribe. Wah, gitu. Agar channel ini lebih berkembang lagi gitu. Saya Pangki Restu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.